yang sehat dengan keadaan yang baik, semoga kami keadaan dan kasih setia yang sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mohon pada siang hari ini, tolong kami mau mengawali ibadah kami, biar Engkau sendiri yang hadir dengan kami, Roh Kudus yang berkarya dengan kami. Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau urapi setiap kami yang melayani Tuhan, baik single, pemain musik, pemimpin pujian, maupun yang membicara semuanya. Kau urapi dan biarlah ibadah kami benar-benar memuliakan nama-Mu. Kau hadir di tengah kami dan nama-Mu puji dimuliakan. Kami mau awali ibadah kami dan ibadah kami terserahkan dengan dalam satu nama di atas segala nama. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang hadir dan yang berkati Tuhan kita sama-sama katakan amin.
Kuasai hamba-Mu yang sedang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang datang daripada-Mu saja Tuhan yang disampaikan, dan biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu. Sebelum kita memulai, tak kenal maka tak sayang, ya. Saya ingin kenalkan diri saya sepintas. Saya ini orang asli Kediri. Ini ada tajik dari Kediri, ya. Asli dari Kediri, tapi sudah lama tinggal di kota Surabaya. Tepatnya saya tinggal di daerah Surabaya Barat, di Darmo Hill, sekitar Maijen Sukono, belakangnya Hotel Java Paragon. Saya bersama dengan istri dikaruniai 3 anak laki-laki, 3. Semua sudah menikah, sudah memberikan cucu, sehingga cucu saya ada 5 saat ini, ya. Yang paling kecil itu tinggal bersama saya dengan 2 cucu yang menyertai saya. Yang gede ngasih 2 cucu tinggal di Citraland, dan yang nomor 2 di Darmo Indah Timur, ya, dengan 1 anak perempuan. Bapak Ibu, saya sebagai pemberita firman Tuhan, saya tidak menggembalakan sidang, tetapi saya selalu diundang kemana saja Tuhan utus saya untuk memberitakan firman Tuhan, baik di persekutuan hari ini maupun di gereja. Nah Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya terima kasih lebih dulu dengan Ibu yang memberikan tema optimis. Siapa? Oh, Bu Eti. Nanti akan saya khotbahkan untuk kali yang kedua. Jika hari ini ibu-ibu merasa lewat apa yang saya layankan Anda diberkati, ya, tentunya kan ibu-ibu pasti kangen, ya. Oh, kok enggak ngundang Pak Roni lagi, kan begitu, ya. Nama saya Roni Suwono, ya. Ibu-ibu, tema yang optimis nanti saya akan berikan untuk kali yang kedua, karena yang pertama kali ini justru fondasi yang penting buat orang Kristen. Sebab mengapa? Tidak setiap orang beragama itu mampu menjelaskan. Kalau ditanya Tuhanmu seperti apa, mereka belum tentu bisa. Termasuk tidak mengecilkan arti ibu-ibu, ya. Ibu-ibu yang ada di ruangan sini belum tentu bisa. Tetapi kalau ditanya Tuhanmu siapa, semua bilang Tuhan Yesus, kan begitu. Seperti pujian tadi, Yesus setia, kan begitu, ya. Tetapi seperti apa dia? Belum tentu semua bisa. Nah, oleh karena itu ini merupakan satu hal yang penting, sebab Tuhan berfirman. Hosea pasal 4. Ibu-ibu kita lihat Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat. Kita mau baca ayat 6 sampai 8. Ini terjadi zaman sekarang, ya, zaman sekarang. Sebab apa? Tuhan bersabda, apa yang ada sekarang itu dulu sudah ada, ya. Berarti siklus kejadian ini bisa muter terus, ya. Ini terjadi sekarang. Saya senang ketika saya diundang di tempat ini memberitakan firman Tuhan. Ibu-ibu itu modalnya bukan cuma handphone. Jangan. Imanmu tidak akan tumbuh lebih cepat kalau Anda bawa Alkitab ini, yang ibu-ibu bisa oret-oret, ya. Ini Alkitab sudah jebol semua, tapi saya sayangnya setengah mati, ya. Terus kemudian jangan lupa bawa alat tulis. Untuk apa? Untuk Anda mencatat, pulang nanti Anda pelajari lagi. Cocokkan dengan Alkitab supaya Anda bisa menilai apa yang saya sampaikan itu betul atau tidak. Sebab Tuhan bilang, ujilah setiap roh. Tidak setiap orang yang sebut nama Yesus itu berasal dari Dia. Ini akhir zaman, hati-hati, ya. Sekarang kita baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak
tanpa pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Ini terjadi zaman sekarang. Bapak Ibu, lihat dulu judulnya apa. Ya, kalau baca Alkitab, biasakan judulnya diperhatikan. Judulnya adalah di atasnya ayat 1, ya. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Berarti pada waktu itu orang Israel tidak setia, imamnya keliru ngajar. Mengapa? Karena imam sengaja membuat keliru supaya apa? Imam itu dapat rezeki dari dosa umatnya, dosa umatku, dosa orang Israel. Dan imam masih berharap umat Allah itu berbuat salah. Kejam sekali. Dan ini terjadi zaman sekarang. Bapak Ibu, hati-hati, karena itu mengenal Tuhan dengan benar dan segala firman-Nya itu penting. Ya, Bapak Ibu, Tuhannya kita itu yang seperti apa tuh? Nah, orang Kristen itu mendapatkan anugerah, dipilih oleh Tuhan, sehingga kita bisa memilih Tuhan yang tepat. Kalau Alkitabnya kita itu mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, otomatis Tuhannya kita harusnya mulai awal sampai akhir itu orangnya sama. Itu sama. Nah, orang Kristen mendapatkan anugerah, kita memilih menyembah kepada Allahnya Abraham. Nanti seiring dengan perjalanan saya ngajar di sini, akhirnya Anda akan tahu Allahnya Abraham itu siapa, ya. Ternyata apa? Yesus yang Anda nyanyikan tadi itu podo. Nah, Bapak Ibu, kita memilih menyembah Allahnya Abraham. Siapa Allahnya Abraham? Allahnya Abraham adalah Allah yang bersabda, Abraham, tinggalkan negeri nenek moyangmu, pergi ke negeri yang nanti kutunjukkan. Abraham tidak pernah tahu negeri itu yang mana, tetapi kepercayaan Abraham, kecintaan Abraham, kesetiaan Abraham kepada Allah sudah ditunjukkan oleh dia. Kemapanan di negeri sendiri itu ditinggalkan. Bukti Abraham mapan, Abraham itu disertai dengan banyak budak, banyak ternak. Bukti dia sudah enak di negerinya. Tetapi demi menunjukkan kecintaannya dia kepada Tuhan, dia keluar dari zona nyaman itu mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan. Nah, Tuhan mulai tertarik dengan Abraham, bahwa orang ini adalah orang yang setia kepadaku. Maka Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Lewat mana? Lewat Kejadian pasal 17. Mari kita baca lagi dari ayat 7 sampai dengan 14. Ya, 17 ayat 7 sampai 14. Judulnya adalah Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ini adalah sunat yang pertama kali. Ya. Demikian bunyi firman-Nya. Kejadian 17 ayat 7 sampai 14. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal.
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Bapak Ibu, Tuhan tertarik sama Abraham. Kemudian Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dengan ditandai apa? Sunat. Hari keberapa sunatnya tadi? Harus hari ke-8. Nah, sejak disunat itulah Tuhan itu menjadi pribadi yang bangga memperkenalkan diri kepada setiap manusia. Dia bilang, aku adalah Allahnya Abraham. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Musa, karena perjanjian ini bukan cuma mengikat Abraham, tetapi turun-temurun, Tuhan bilang apa dengan Musa? Musa, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, setelah ada perjanjian ini, baru Tuhan memproklamirkan, aku ini Tuhan ini. Mengapa? Karena Abraham turun-temurun yang disunat pada hari 8, setiap anak laki-laki adalah umat pilihan Allah. Tandanya apa? Tandanya sunat. Sama seperti kalau zaman dulu ada padang rumput gembalaan, banyak gembala menggembalakan hewan ternak mereka, lembu, sapi, kambing dan lain sebagainya di tempat yang sama, supaya tidak sampai gegeran antar gembala. Ternyata apa? Hewan ternak mereka tempongnya sini itu dinyos, dicat, ya dicat. Ada yang dicap eti. Nah, yang satu RS Roni Suwono, ya. Jadi tidak sampai rebutan, tinggal dilihat capnya apa itu. Nah, Bapak Ibu, sebagai umat pilihan Allah itu ditentukan oleh Tuhan adalah Abraham turun-temurun yang ditandai dengan sunat hari ke-8. Dan Tuhan bilang, kalau ada laki-laki di dalam rumahmu, di dalam kekuasaanmu, baik keturunanmu maupun yang kau beli, karena zaman itu zaman perbudakan, sampai tidak dikerat kulit katanya, tidak disunat, maka laki-laki ini harus dilenyapkan, harus dibunuh. Sebab apa? Mengingkari perjanjianku dengan kamu Abraham. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perjanjian
yang dibuat oleh Allah kepada umat pilihan Allah. Walaupun pada akhirnya sampai dengan perjanjian baru tadi, akhirnya umat pilihan Allah ini menjadi sombong, menjadi arogan. Mereka menganggap mereka lebih mulia daripada bangsa lain yang tidak bersunat. Nah Bapak Ibu, namun topik kita hari ini ingin menunjukkan ya, bagaimana sekarang dengan kita orang Kristen yang ada di Indonesia yang seringkali menganggap dirinya bahwa kita ini adalah Israel rohani. Bapak Ibu sering kan ya, pembicara ngomong kita Israel rohani. Bahkan jemaat Allah pun juga ngakui kita ini Israel rohani. Seakan-akan ketika ditambahkan kata rohani di belakangnya, Anda menjadi sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga semua perintah Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu pun juga untuk saudara dan saya lakukan. Bapak Ibu hati-hati, jadi Kristen harus pinter ya. Alkitab kita ini kan disekat, yang hitam perjanjian lama, yang merah perjanjian baru. Kalau yang merah, setiap sabda firman Kristus berlaku ditujukan kepada semua orang, tidak peduli kamu siapa, semua orang. Tetapi yang perjanjian lama, Anda harus pinter. Tidak semua sabda firman Tuhan itu oleh Allah ditujukan untuk Anda dan saya lakukan. Tidak. Jangan salah ya. Kita mesti pinter-pinter. Tidak semua firman Tuhan itu untuk kita lakukan. Sebab apa? Alkitab kita di perjanjian lama itu banyak menulis tentang sejarah. Khususnya orang Israel yang dibuang, yang masuk ke Mesir diperbudak. Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir lewat Musa yang disertai Tuhan dengan mukjizat luar biasa. Tuhan marah dengan orang Israel. Tuhan bersabda kepada orang Israel, tidak semua itu ditujukan untuk Anda dan saya. Tidak usah kepo ya. Tidak usah kepo. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tahu ada perjanjian sunat, ya, bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi teladan buat kita? Kita lihat sekarang ada keturunan perjanjian yang namanya adalah Ishak. Kejadian pasal 21 ayatnya yang keempat. Ayat 4, kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah Bapak Ibu, Ishak disunat pada hari yang ke-8 seperti perintah Tuhan kepada Abraham. Nah gimana dengan tokoh-tokoh di perjanjian baru? Ada orang yang namanya Yohanes Pembaptis. Kita baca Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan 60. Judulnya adalah Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Hari ke-8 disunat. Nah Bapak Ibu, kita bangga, kita punya firman Tuhan, punya kitab suci, itu konsisten begitu loh.
Tidak pernah firman Tuhan itu dilangkai. Tidak pernah firman Tuhan itu tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang harus menjadi teladan buat hidup kita. Bagaimana sekarang dengan Tuhan Yesus? Kita lihat Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Judul bacaannya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Nah Bapak Ibu, lihat, mereka semua keturunan Abraham, yang ada garis keturunan darah dengan Abraham, disunat pada hari yang ke-8. Nah sekarang banyak di Indonesia yang ngaku keturunannya Abraham. Kami juga keturunannya Abraham. Saya cuma mikir, dari mana begitu loh ya. Wong kartu keluargamu tidak pernah nyebut kamu itu orang Ibrani kok, kan begitu. Malah nyebut warga negara keturunan Tionghoa, kan begitu ya. Kok ngaku keturunan Abraham, dari mana ya. Terus kemudian hanya mengandalkan kita juga orang pilihan Allah yang hidupnya juga mengikuti hukum sunat. Nah Bapak Ibu, sunat yang terjadi di Indonesia ini itu sunat bukan sunat Abraham, bukan sunat perjanjian, tetapi sunat bicara tentang kesehatan. Sunatnya mau kapan dek kamu dek? Nanti kalau dari SD naik SMP ya. Nanti nunggu kalau libur panjang, kan begitu. Nanti kalau mau menikah, kan begitu. Tidak sama dengan sunat sebagai perjanjian Allah dengan Abraham. Oleh karena itu jelas hal ini, perjanjian ini bukan oleh Allah ditujukan kepada bangsa semua, tetapi khusus oleh Allah ditujukan kepada Abraham turun-temurun, yaitu bangsa Israel. Bapak Ibu, Anda harus penasaran, Pak Roni bisa buktikan dan saya buktikan selalu bicara tentang Alkitab. Kita yang di sini sudah tidak ngelihat Rasul Paulus itu hidup. Karena apa? Rasul Paulus sudah mati. Nah otomatis orang yang paling dekat dengan Rasul Paulus adalah orang yang menyertai Rasul Paulus di dalam pelayanan, yaitu ada 2 orang, Timotius dan Titus. Kedekatan Timotius dan Titus dengan Rasul Paulus jelas lebih hebat daripada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap Timotius lebih dulu? Kita lihat Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 16 ayat 1 sampai ketiga. Judul bacaannya Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh mengunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Bapak Ibu, sebetulnya dia ikut jadi orang Yunani. Kenapa? Karena
model zaman dulu itu sifatnya pakai metode patriarkal. Artinya apa? Marga laki-laki itu lebih utama daripada yang perempuan, sehingga Timotius sampai dewasa tidak perlu sunat. Sebab apa? Papaku kan Yunani. Tetapi Rasul Paulus ingin ngajak Timotius di daerah orang Yahudi. Mereka tahu mamanya Timotius itu orang Yahudi. Daripada timbul pertanyaan, Rasul Paulus minta, ya, walaupun papamu Yunani tapi mamamu Yahudi, lebih baik kamu sunat daripada ditanyai oleh orang Yahudi yang ada di sana, karena kamu melayani Tuhan bersama saya. Timotius. Nah, bagaimana dengan Titus? Kita lihat sekarang. Titus ada di Galatia pasal 2 ayat 1 dan 3. Galatia pasal 2 ayat 1 dan sampai 3. Judulnya Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Titus yang Yunani, Rasul Paulus bilang kamu gak perlu sunat. Berarti apa kesimpulan kita? Tidak semua sabda Allah itu ditujukan kepada Anda dan saya untuk kita lakukan. Contohnya pada waktu itu Petrus ini spesialisnya melayani umat Yahudi, bangsa bersunat. Rasul Paulus di luar bangsa Yahudi, yaitu bangsa tidak bersunat. Nah, orang yang tidak bersunat karena bukan Yahudi tidak perlu sunat. Nah, contoh yang paling gampang zaman sekarang adalah adanya dalam hukum Taurat itu binatang haram dan binatang yang tidak haram. Nah, itu lihat buktinya apa? Mereka masih melakukan. Perintah itu masih dilakukan di Israel sana untuk orang-orang yang setia kepada Taurat, karena mereka masih menantikan juru selamat buat mereka itu belum datang. Mereka setia menjalankan Taurat. Apa yang haram? Yang haram itu pertama unta, kemudian babi. Di sini ada yang makan babi? Banyak makan babi ya. Nah, ini berarti kan Anda tidak lakukan Taurat. Terus kemudian Tuhan bilang kelinci tidak boleh, tapi sate kelinci di Telaga Sarangan Anda suka panggil ya. Tidak boleh, itu juga haram. Terus kemudian kalau Anda pergi siang, tanya, Bu, kamu mau kemana? Saya mau makan penyetan lele ya. Alkitab menulis ya, apa yang hidup di dalam air, ikan yang tidak bersisik dan tidak bersirip itu haram. Lele haram, belut haram, udang haram, kepiting haram, kerang haram, siput haram. Tetapi Yesus Kristus Tuhan bilang, yang dari luar masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, tidak ada yang bisa menajiskan seseorang. Dengan arti kata lain, Yesus Kristus Tuhan bilang semuanya halal. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita ketahui. Tuhan kita itu seperti apa? Tuhan itu kayak apa? Juga dengan sabdanya. Nah, sekarang saya melontarkan sesuatu yang
ekstrim sekali tetapi populer dilakukan oleh banyak jemaat orang Kristen, sehingga Anda nanti bisa menilai yang benar itu yang saya sampaikan sesuai Alkitab atau yang sekarang umum dilakukan. Bagaimana dengan persembahan buah sulung dan persepuluhan? Saya butuh respon lebih dulu, ya. Siapa yang yakin harus dilakukan? Siapa yang bilang tidak harus dilakukan? Harus memberikan alasan. Ayo, yang yakin dulu dilakukan siapa? Silakan angkat tangan. Salah tidak apa-apa, bisa diperbaiki sesuai dengan kitab suci. Siapa yang harus melakukan? Ayo, Ibu harus lakukan. Alasannya apa, Bu? Monggo. Karena itu adalah hak Tuhan. Itu adalah hak Tuhan. Ibu pengen setia begitu. Karena kita sudah diberikan pekerjaan ini, tetapi baik Tuhan memerlukan, memerlukan persembahan kita, karena apapun yang sudah diberikan Tuhan, kita harus memberikan 1/10 dari hak Tuhan. Karena rumah Tuhan tidak boleh kosong, karena perlu diisi oleh rumput oleh jemaat umat Tuhan. Oke, sudah Bu? Iya. Oke, yang lain ada yang mau menambahi? Silakan Bu. Kenapa perluan harus tetap dilakukan? Matius pasal 23 ayat 23 disebutkan, celaka kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi aris manis, maksudnya hal-hal yang kecil saja diambil untuk 1/10, jadi mereka taat kok. Tapi dikatakan, kenapa dikatakan celaka? Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, maksudnya tentang kasih. Kamu melakukan perpuluhan, tapi kasih kamu abaikan. Tapi setelah itu dikatakan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan, itu yang diabaikan. Yang satu harus dilakukan. Jadi maksudnya kasih itu harus dilakukan, ya, kebaikan itu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain itu perpuluhan. Perpuluhan itu jangan diabaikan. Perpuluhan itu tentang gini loh, menguji ketaatan kita. Kosong. Maksudnya kita sudah diberikan segalanya sama Tuhan. Sebenarnya bukan hanya perpuluhan, perpuluhan ya. Semua yang ada dalam hidup kita itu milik Tuhan. Tapi ini hanya 1 dari 10 Tuhan, bukan maksudnya kita mestinya kasih ke Tuhan gitu loh. Jadi itu ketaatan hati kita yang tidak serakah, yang tidak mau semuanya menjadi milik kita. Kemungkinan seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Ada yang mau nambahin lagi yang yakin harus dibayar? Silakan. Persepuluhan sama buah sulung ini kan tidak bisa dipisah, ya. Sebelum kita mempersembahkan persepuluhan, Ibu harus dahului dengan buah sulung, kan begitu, ya. Ya, buah sulung tidak harus setiap. Tapi buah sulung hanya sekali loh. Iya, tetapi kan, itu gandeng jadi satu paket. Sekarang kan sudah setiap tahun ada buah sulung. Itu Iya. sudah salah sebenarnya. Iya. Itu sudah salah. Iya. Cuma firman itu Alkitab memang ada buah sulung. Ya, ya, tapi makanya sekali. nanti basisnya adalah Alkitab, ya. Hanya sekali kalau Ya. menurut saya Ya. pelajari, Oke. hanya sekali kalau kita kerja gitu hanya sekali. Ya. Tapi sekarang ada gereja-gereja kan setiap tahun kasih perpuluhan. Kasih buah sulung. Kan Iya, lucu toh. iya, oke, ya. Jangan Bu. Nah, itu aturan pendeta. Kalau Menurut pendapat saya. tadi kan jelas semuanya setuju perpuluhan, tapi buat saya itu tidak. Oh, Ibu yang tidak setuju. Karena menurut saya yang di kitab suci itu, karena waktu itu kan bangsa Israel, untuk saat ini tidak. Jadi perpuluhan itu tidak wajib dilakukan. Alasannya? Alasannya karena memang saat ini maksudnya kan kalau perpuluhan di Matius itu kan bilang untuk hambaku yang ada, maksudnya di rumah Tuhan, maksudnya begitu. Tapi saat ini kan tidak seperti itu. Perpuluhan yang saat ini yang terjadi bukan seperti yang
ada di kitab suci. Jadi buat saya perpuluhan saat ini tidak wajib dan tidak harus. Ya. Terima. Kemungkinan pengelolaannya perpuluhan mungkin ya Pak ya, yang harus memang diperuntukkan bukan untuk memperkaya pendeta akhirnya ya, pendeta banyak rumah, banyak apa wis pendeta kaya karena perpuluhan, itu mungkin penyalahgunaan perpuluhan. Tapi masalah tetap memberikan perpuluhan itu wajib. Ya sudah, nggak ada lagi. Ada yang lain? Ya, di Alkitab kita itu ada 3 jenis ya persepuluhan ya, model Abraham, model Yakub, dan model Musa, yaitu hukum Taurat. Lain kali aja kalau Anda rindu saya bawakan tema itu. Kita kembali lebih dulu. Sekarang kita mau menentukan buah sulung dan persepuluhan itu buat kita ya, Kristen yang bukan Yahudi. Kita ini bukan bangsa Yahudi loh ya. Jadilah Kristen, orang Jawa ya jadi Jawa, nek Ambon ya Ambon Kristen, Cina ya Cina Kristen. Ndak usah sok-sokan kepengen jadi kayak Yahudi ya. Nanti salah ya. Nah, untuk membuktikan benar salahnya kembali kepada kitab suci. Sebelum balik kitab suci, dibuka dulu Yohanes 17 ayat 17. Itu bilang apa? Silakan Bu, yang ketemu dibaca. Ya, silakan yang sudah ketemu dibaca. 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Iya, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus Kristus Tuhan kita disebut firman yang hidup. Dia memproklamirkan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ngikut dia tidak bisa salah ya. Nah, saya akan luruskan lebih dulu pernyataan Ibu yang tadi panjang mengutip Matius 23 yang sering dipakai oleh pendeta bilang, loh Yesus Kristus Tuhan juga perintahkan persepuluhan. Buktinya mana? Matius 23. Nah, itu salah. Salahnya gimana? Tadi setiap saya ngajak ibu-ibu baca Alkitab, saya ingatkan, Bu, judulnya dibaca. Betul ya? Nah, coba Ibu lihat judulnya apa di pasal 1 ayat 1. Matius pasal 23. Iya, Matius 23 judulnya apa Ibu? Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang mengecam. Nah ya, Yesus mengecam. Berarti dia mengkritik ya. Dia memprotes ahli Taurat orang Farisi. Betul ya? Nah, dalam serangkaian bacaan itu tadi nanti Ibu akan ngelihat. Diawali dengan kalimat yang pedas. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Itu terus sampai bacaan itu habis ya. Berarti Matius 23 itu dalam posisi hatinya Yesus ini mesti marah loh ya, mesti marah. Terus bunyinya apa? Nah, ini kalau orang Kristen tidak mau belajar Alkitab, kalian dibohongi, dibodohi oleh pendeta yang tidak bertanggung jawab menyampaikan kebenaran firman Tuhan persis seperti yang punya firman. Nah, lihat ya, tak tunjukkan. Matius 23 bunyinya begini. Celakalah kamu. Nah, didahului dengan celaka. Berarti dia ini mesti muring-muring, mesti marah ya. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Kenapa kata munafik di situ disebutkan? Kalau Anda baca ayat 1 sampai ayat 7 nanti Anda akan tahu. Mereka itu loh ngajar nih, tapi mereka tidak melakukan. Ya betul, itu berarti munafik. Orang yang ngerti tentang firman tapi tidak melakukan, itu munafik ya. Nah, di sini dikatakan sebab. Kenapa kamu munafik? Sebab persepuluhan dari selase, adas manis dan jintan kamu bayar. Hei ahli Taurat orang Farisi, persepuluhan selase, adas manis dan jintan itu mau bayar. Padahal ibu-ibu harus tahu selase, adas manis dan jintan ini adalah tanaman-tanaman untuk bumbu masak
ya, yang harganya murah, yang tidak ditanam secara khusus. Misalkan, oh ini saya punya tanah 1 hektar saya tanami selasih. Itu tidak, ya. Ada tanaman utama, ini tak tanam tumpang sari, ngerti ya? Di sela-sela yang masih bisa menghasilkan itu ditanam selasih, adas manis dan jintan di situ. Karena dibutuhkan tidak banyak dan harganya murah. Nah, ahli Taurat orang Farisi dari bacaan ayat 1 sampai ayat 7 tadi adalah orang yang suka mencitrakan diri sebagai orang suci, ya. Dia nunjukkan, lihat, selasih, adas manis dan jintan itu aja tak hitung, ya. Berapa bijinya itu tak hitung, tak bayarkan sebagai persepuluhan, ya. Ini yang tidak bernilai aja dihitung. Nah, Tuhan Yesus marah, gitu loh ya. Tuhan Yesus marah. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Tuhan Yesus itu kecewa. Yang remeh aja kamu bisa lakukan. Karena apa yang utama dalam hukum Taurat? Kesetiaan, kasih, terus kemudian keadilan. Itu justru kamu lewatkan. Berarti ada 2 kan. Yang kelompok yang pertama itu adalah 3 ini tadi, kasih, belas kasihan dan kesetiaan. Ini kelompok 1. Kelompok kedua tadi persepuluhan selasih, adas manis dan jintan. Tuhan Yesus lanjutkan, dia bilang begini, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang satu ini kelompok kesetiaan, belas kasihan, dan yang lain jangan diabaikan. Maksudnya Tuhan Yesus bukan ini untuk dilakukan, tidak. Kalau kamu sudah melakukan selasih, adas manis dan jintan, tidak apa-apa. Tetapi apa yang utama ini tadi harusnya kamu lebih lakukan daripada yang ini. Paham Ibu ya? Jadi bukan dalam rangka Tuhan Yesus mengajarkan persepuluhan itu harus dibayar, tidak. Mana rekening pribadi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk siapa? Untuk aku. Perhatikan bacaan itu dalam Matius 25. Akunya selalu huruf besar. Mana gereja yang mengajarkan untuk ini? Mana gereja yang mendorong jemaatnya melakukan untuk ini? Sangat sedikit, hampir tidak ada. Ya. Nah, Bapak Ibu, sudah clear ya? Berarti Yesus Tuhan bukan sedang mengajar untuk persepuluhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus jelas ingin tunjukkan, aku adalah Allah yang maha kuasa, yang punya alam semesta ini. Kamu bisa kaya karena tambang batu bara, kamu bisa kaya karena nikel, kamu bisa kaya karena emas. Sebelum kamu gali, aku taruh emas di situ. Betul. Kalau dia adalah Allah yang kaya, dia harus buktikan, aku tidak butuh duit kamu. Jadi kalau Anda mau berterima kasih, Tuhan ngomong, tidak usah kasihkan aku. Itu loh yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang tidak bisa bayar sekolah, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa nebus upah. Itu aku. Tidak usah ke aku. Kalau tidak percaya, buka Matius 9:13, baca. Silakan Bu cari Matius 9 ayat 13. Sudah ketemu? Bu Edi sudah ketemu belum ya? Sudah Bu? Ayat 13. Ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Iya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Yang ku kehendaki bukan apa? Ialah belas kasihan, bukan persembahan. Adalah belas kasihan yang ku kehendaki, bukan persembahan. Dia lebih suka Anda bertobat daripada Anda punya uang segebuk Anda kasihkan gereja.
Paham? Tetapi gereja sebagai rumah Allah tetap harus terpelihara, begitu loh. Harus tetap terpelihara. Tidak usah pakai istilah persepuluhan, buah sulung, tetek bengek dan lain sebagainya, sebab Alkitab tidak memerintahkan ini untuk Anda dan saya lakukan. Di mana Pak Roni buktinya? Kita buka sekarang Ulangan 26. Tidak pernah diajarkan oleh pendeta di sini, ya. Ulangan 26. Saya bacakan dulu ayat 1 dan 2. Terus nanti 3 dan 4, ayatnya kelima nanti ibu yang saya suruh baca, diaplikasikan, disimulasikan, ya. Ulangan 26. Judulnya apa itu? Ya, mempersembahkan hasil pertama. Berarti buah sulung, ya. Ya, itu adanya ayat 1 sampai 11. Ayat selanjutnya 12 sampai selanjutnya judulnya apa? Nah, itu yang tadi saya katakan, ini gandeng satu paket, ya. Sebelum orang mempersembahkan, ya, mempersembahkan persepuluhan, dia pasti mempersembahkan buah sulung lebih dulu, ya. Buah sulung lebih dulu. Dan buah sulung pada zaman itu di Alkitab setiap tahun tuh awal tahun musim itu mereka kasih, ya. Nanti tak tunjukkan di mana. Orang Kristen yang bayar persepuluhan itu tahunya kan cuma Maleakhi 3 ayat 10. Nanti Anda saya ajak jalan-jalan di Nehemia, ya, banyak begitu loh, ya, di Nehemia. Video saya tentang persepuluhan, protes saya tentang itu ada kurang lebih 60 di YouTube, ya. Bukan saya membenci mereka, tetapi saya ingin supaya Anda pendeta yang dipakai Tuhan, Anda itu nanti pada saat ketemu Tuhan Yesus tidak ngomong, "Hei, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Enyalah kamu pembuat kejahatan." Kenapa? Karena suka memberitakan firman yang tidak sesuai. Dapat rezeki dari kesalahan umatku. Itu tadi. Nah, sekarang lihat ayat 1 dan 2. Buah sulung dulu, ya. Apabila engkaunya huruf kecil berarti bangsa Israel, ya, telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Negeri tadi Abraham dijanjikan apa? Kanaan, ya toh? Kanaan sudah mbok masuki, mbok duduki dan menjadi negeri milik pusakamu. Dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Sudah dengan aman masuk, ya toh? Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Berarti Tuhan dari 2 ayat ini ngomong kepada Israel, kalau kamu sudah berhasil masuk Kanaan dan Kanaan sudah duduki menjadi milik pusakamu, terus kemudian tanah Kanaan menghasilkan hasil bumi, maka kamu harus mempersembahkan buah pertama dari hasil tanah Kanaan. Berarti apa? Ayat firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada Anda dan saya. Perintah ini khusus ditujukan kepada orang Israel. Kemudian terkait juga dengan Kanaan yang dijanjikan. Kemudian terkait lagi juga dengan hasil bumi Kanaan, ya, hasil bumi Kanaan, ya. Nah, kemudian Tuhan bilang kalau sudah ada buah sulungnya jumlahnya seberapa? Nggak usah banyak-banyak, aku nih Tuhan yang memberi kamu. Kamu pilihkan yang terbaik, taruh di bakul. Bakul tahu ya, seperti bokor gitu ya, tempat untuk buah-buahan dan lain sebagainya. Itu dan bawa kepada imam. Nah, kemudian ayat 3 dan 4,
Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Berarti clear ya, bakul ini tidak besar ya. Ibu tadi ngasihkan ke saya, anggap saya imam, saya terima. Ya Bu, terima kasih. Saya taruh di depan mezbah Allah. Ya Tuhan, ini persembahannya ibu yang setia sama kamu tadi, ya, sama engkau. Saya taruh di situ. Berupa apa? Hasil bumi. Kenapa? Karena persepuluhan itu tidak pernah bicara tentang uang, tetapi selalu bicara tentang hasil bumi yang dihasilkan oleh negeri Kanaan yang diberikan oleh Allah kepada Abraham dan anak cucunya. Ya, Anda yang di Surabaya tidak usah kepo ya. Ya, hasil buminya hasil bumi sana, bukan yang di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Orang yang setia dengan apa itu hukum Taurat, dia pasti harus setia juga melakukan setiap tulisan. Nah, saya izinkan sekarang Ibu, silakan ayat 5 dan sampai 11 pelan-pelan Ibu baca. Ayat 5 dulu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlah. Stop. Ibu, apakah Ibu orang Aram? Bukan. Loh, lah kok Ibu bersaksi, justru saksi kalau itu orang Aram kok? Paham ya, Bapak Ibu, ya. Setelah orang mempersembahkan ini tadi diterima oleh imam, orang ini disuruh bersyukur. Kamu bisa mempersembahkan itu kenapa kok bisa? Gitu loh. Iya. Kenapa kok kamu bisa mempersembahkan ini? Ternyata dia harus mengucapkan kalimat yang ini. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aramaik, ya, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Sebab waktu itu Firaun mengizinkan Yusuf. Yusuf, papamu jemputan. Iya, Yusuf jadi perdana menteri kan, dibawalah kereta. Yusuf jemput papahnya dan saudara-saudaranya, keponakannya. Kurang lebih ada orang 75 dibawa ke Mesir, ketemu dengan Firaun, diberi tanah Goshen. Tanah yang sangat subur. Kenapa? Karena kehidupan Yakub dan keturunannya itu cuma beternak sama bertani, ya. Nah, mereka tinggal di sana. Kemudian dilanjutkan lagi. Yang mempersembahkan itu suruh mengingat, kenapa kamu bisa begitu loh. Tuhan ingin setiap orang Israel yang mempersembahkan buah sulung dan persepuluhan itu menyaksikan ini, supaya kamu tidak pernah lupa. Sama seperti jemaat tertentu yang setiap ibadah harus menyatakan pengakuan iman rasuli, kurang lebih seperti itu, ya. Ayat ke-6, ya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Negeri apa Ibu? Negeri apa? Negeri Kanaan. Dengan arti
yang tak persembahkan ini dari hasil bumi negeri Kanaan. Lah, ibu itu orang Aram bukan? Iya. Terus yang bu persembahkan tuh hasil bumi Kanaan apa duit? Nah, ya ini penyimpangan gitu loh ya. Nah, ini salah. Kalau Anda mempersembahkan, ya sudah, kamu bersaksi, saksi yo. Nanti Anda akan ketawa sendiri. Anda ngaku orang Aram, dilihat di kartu keluarganya tidak ada yang nyebutkan orang Aram. Iya. Warga negara keturunan Tionghoa, nah gitu ya. Tidak ada yang orang Aram. Yang orang Aram adalah sana. Karena apa? Perintah ini hanya khusus kepada Abraham turun temurun. Kita lanjut. Oleh sebab itu di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku. Ibu pernah diberi bumi yang mana? Ayo. Ya, ini simulasikan, terapkan di dalam firman. Ini dia ngomong. Membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Bapak Ibu, tak sama dengan yang diajarkan oleh salah satu pendeta besar di Indonesia dalam tanda kutip. Saya tidak nyebut namanya. Pendeta ini ngomong, persembahan buah sulung adalah semua gaji Januari, bonus Januari, insentif Januari, tetek bengek Januari dibayarkan bulan Februari. Dan pendeta ini bangga, kami telah melakukannya kurang lebih 10 tahun. Nah, bayangin ya. Nah, berapa penyimpangannya? Ini orang Aram atau bukan? Begitu loh ya. Kalau Anda mau kembali ke Alkitab, balik ke Alkitab. Kalau Anda tidak mengenal Allah, kamu akan binasa. Begitu loh. Ini yang seringkali saya khotbahkan, bukan saya membenci mereka, tetapi saya mengasihi pendeta bersama dengan umat milik Tuhan Yesus. Jangan disesatkan. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat 12 dan 13 ya. Judulnya persembahan persepuluhan. Ya, ini gandeng Bapak Ibu. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan. Ini tahun ketiga, 3 tahun sekali. Engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Kata supaya itu tujuan, betul ya? Makna apa? Budi harus belajar. Mamanya bilang supaya budi pandai, betul ya? Kata supaya itu tujuan. Tujuannya Tuhan apa untuk persepuluhan? Supaya urusan perut. Siapa yang diurusi sama Tuhan adalah orang-orang yang lemah. Ada janda, ada anak yatim, ada orang asing. Tetapi ada orang Lewi. Orang Lewi itu siapa? Adalah suku Lewi yang hanya bisa menjadi penata layanan, bukan imam, karena dia tidak masuk dalam imam ya, jajaran yang diizinkan boleh jadi imam, juga termasuk yang imam. Itulah yang diperhatikan oleh Tuhan karena mereka tidak boleh kerja sekuler. Tidak boleh kerja jadi sales, jadi dokter, itu tidak boleh ya. Umur 25 tahun langsung nyemplung di bait Allah. Ada Pak Roni? Ada, nanti lain kali ya. Ada ya. Kapan pensiun? Pendeta suku Lewi dikasih tahu umur 50 kamu mesti pensiun. Siapa yang ganti? Anakmu gitu. Ada ketentuannya. Tapi pendeta di Indonesia semakin tua semakin sakti, kan begitu ya. Nah, salah Bapak Ibu. Nah, ini lihat, saya lanjutkan.
Maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Perintah Tuhan ayat 13. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu yang memberikan persembahan, ya. Ibu tadi kan bayar, ya kan? Silakan ibu ngomong dengan Tuhan, bilang gini, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Ibu kalau bayar kasihkan siapa? Ayo, janda, yatim, orang asing, keduman enggak? Ayo. Nah, salah. Padahal begitu kasih harus ngomong di hadapan Allah. Tuhan, sudah tak berikan kepada orang Lewi, orang asing, janda, anak yatim seperti yang kau perintahkan kepadaku. Tidak kulangkai perintahmu itu. Gimana? Ibu lakukan tidak? Kalau Anda bicara Taurat, hukum Taurat ini sangat ketat. Dari 10 perintah Allah yang diterima Musa, kemudian orang Israel berpikir karena takut dosa, 10 hukumnya diotak-atik. Jadilah berkembang jadi 613 hukum. Nah, 613 hukum masih ditambahi. Kalau kamu gagal satu saja, itu sama dengan kamu tidak akan lulus. Harus sempurna. Sehingga ayat Alkitab kita bilang, pasti tidak ada orang yang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Orang selamat itu karena kasih karunia Tuhan Yesus, karena iman kepada Dia. Nah, sekarang, zaman sekarang banyak pendeta yang berusaha narik jemaat balik ke Taurat. Lah padahal Yesus Kristus Tuhan naik di atas kayu salib, itu dikatakan Dia mati bayar kutub hukum Taurat, begitu loh. Nah, kalau Anda balik ke Taurat lagi, sama saja. Yesus Tuhan, aku ndak akui kamu pernah mati di sana. Itu sama, begitu loh. Mestinya kita berterima kasih, Tuhan kau datang itu untuk, bukan meniadakan hukum Taurat, untuk menggenapi. Artinya apa? Apa saja yang tertulis dalam hukum Taurat tentang Yesus, tentang aku Yesus, itu sudah tak genapi, sudah tak jalani semua. Nah, ketika Dia mati di atas kayu salib, kita bersyukur, Tuhan, karena kasih karuniamu, aku percaya kepadamu. Yohanes 3:16, aku diselamatkan bukan karena hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang ada Nehemia. Nehemia itu belakangnya Ezra, pasal 10. Saya bacakan mulai ayat 35. Sudah ketemu? Nehemia 10 ayat 35. Lagi pula setiap tahun. Nah, itu harusnya setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama. Ya, buah sulung itu setiap tahun. Ya, pertama dari tanah kami, dan buah sulung dari segala pohon dari tanah kami. Artinya dari tanah yang mana? Apakah tanah kita yang di daerah Kenjeran sana, atau tetap bicara Kanaan? Tetap konsisten Kanaan, karena apa? Ini bicara sejarah, begitu loh. Lanjut. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Ini yang disebut persembahan khusus. Ya, yang buah sulung itu untuk imam. Tetapi yang persepuluhan bukan untuk imam, bukan untuk pendeta, untuk penata layanan.
yang di dalam Alkitab disebut orang Lewi, ya. Tapi imam nanti disebutkan imam, nanti tak tunjukkan ayatnya. Kemudian 37, dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan khusus kami, dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam. Ini masuk persembahan khusus ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan apa? Persepuluhan. Nah, tadi disebut imam, sekarang ada orang Lewi. Berarti ada dua kelompok, begitu loh. Sitoe imam, sitoe orang Lewi. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Perhatikan ayat 38. Seorang imam, anak Harun. Jadi imam itu ditetapkan Harun turun-temurun. Harun, anak laki-laki Harun, cucu laki-laki Harun, cicit laki-laki Harun, terus pokoknya laki-laki. Itu yang imam. Yang tidak imam itu adalah sukunya sama tapi di luar Harun, ya. Itu penata layanan. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang Lewi. Jadi orang Lewi waktu mungut itu anak Harun melok, ya. Bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Maksudnya apa? Orang Lewi memungut, ibu ini dari anaknya Harun laki-laki, yang laki-laki perempuan tidak boleh, itu menyertai. Nah, begitu dikumpulkan semua persepuluhan bangsa Israel, terkumpul 100 juta. Orang Lewi ini bawa 10% dari 100 juta itu ke bilik-bilik rumah perbendaharaan Allah. Diberikan kepada Harun dan anak-anaknya itu 10% dari yang terkumpul. Berarti cukup 10 juta pada waktu itu, ya. Kenapa? Karena jumlahnya imam dan penata layanan, jumlah orangnya banyak mana? Banyak penata layanan. Dan orang Lewi itu tidak keduniawian. Yang penting apa? Asal ada makanan dan pakaian, maka cukuplah. Sekarang tidak cukup, diambil semua. Penata layanan dikasih amplop 100, 150, 250, 500, kan begitu. Semua diambil gembala, padahal gembala tadi bukan orang Aram, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kita lihat apakah para rasul ada yang ngajar tentang persepuluhan, gitu loh, ya. Apakah ada para rasul seperti itu? Kalau memang mereka ajarkan, harusnya para rasul itu kaya lebih dulu daripada mereka. Kenapa? Karena para rasul itu disertai mukjizat, betul ya. Sedangkan pendeta zaman sekarang mukjizat kadang dibuat, begitu loh. Paham? Iya. Sekarang ini lihat, dikebaskan apa itu jasnya, terus roboh semua. Ya. Semua orang lihat fenomena itu cuma kagum. Waduh, hebat ya urapannya. Urapan yang mana? Harusnya kita tanya, Bu, ibu tadi jatuh, ibu dapat apa? Apakah lebih baik dari sebelum jatuh? Kan begitu. Kenapa? Karena Alkitab bilang Tuhan tidak pernah berbuat sia-sia. Jatuh nanti ada maksudnya, kan begitu. Dan Alkitab kita ditutup dengan kitab Wahyu pasal 22 yang memberikan nasihat kepada kita, ya, tidak boleh nambahi, tidak boleh ngurangi. Artinya Alkitab kita sudah sempurna. Orang Kristen yang cerdas langsung ngambil kesimpulan, kalau ada fenomena yang tidak tertulis dalam Alkitab pasti sampah. Berarti paham ya? Semua harus ada di dalam koridor ini karena ini kitab suci. Kalau di luar itu boleh terjadi sungguhan, kitab suci kita berarti tidak komplit. Ya, Ibu ada lagi? Sudah ya, terima kasih. Itu Roma 12 ayat 1 dan 2.
Itu betul. Kita kalau memang cinta sama Tuhan, sudah pasti nyawa saja diberikan, duit pasti tidak hitung-hitungan, tenaga tidak hitung-hitungan, pikiran tidak hitung-hitungan, fasilitas tidak hitung-hitungan, duit tidak hitung-hitungan. Kenapa? Nyawaku tak berikan kepada Tuhan, itu saja masih tidak bisa membayar hutang budi kita kepada Dia. Apalagi Dia menjanjikan lagi, jika seseorang kehilangan nyawa demi aku, lah itu tadi. Dia ngasih garansi, aku akan memberikan nyawa kepada dia. Kita dikasih lagi. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Tapi nanti semua akan bilang, waduh, ini kan ketaatan kepada Tuhan. Loh, kalau ketaatan ya Anda terapkan lewat Alkitab tadi loh, saya nuntun tadi. Tidak apa-apa, Anda silahkan bayar, bukan duit saya, kan begitu. Bayaran, tetapi silahkan Anda mulai menyaksikan, ya toh, di depan mezbah Allah terus bilang, bapakku dulu orang Aram, ya gitu loh ya. Pendetanya bisa kabur Melayu loh, seorang Aram ini kan, ya, ya. Silakan, ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya berikan kepada pemimpin ibadah tadi. Tuhan memberkati. Silakan Bu. Puji Tuhan, segala